di pesantren ini secara alami sudah memiliki potensi memang untuk cinta tanah air, secara bawaan gitu. Nah ini kalau dikaitkan kemudian dengan pesantren, NU dan semangat kebangsaan. Ya, saya kira kan NU itu representasi pesantren, ya, hanya diformalkan menjadi organisasi karena dulu ada gerakan-gerakan yang anti pesantren. Ya, pesantren dianggap golongan Islam yang kena penyakit kronis, penyakit TBC, takhayul bid'ah khurafat. Disitulah nanti akan bermunculan orang-orang yang mengaku Islam modern dan seterusnya berbenturan dengan Islam di pesantren. Sampai nanti pihak pesantren bikin organisasi baru namanya Nahdlatul Ulama. Sebetulnya yang dipertahankan juga nilai pesantren itu. Gelombang kebudayaan yang hari ini sudah sedemikian rupa, sangat asimetris. Irisan-irisan kebudayaan yang bercampur baur dan segala macam, pengaruh teknologi, pengaruh global politik, global ekonomi dan seterusnya, membentuk situasi yang seperti yang sekarang ini. Dalam konteks kita dalam mempertahankan kebudayaan Nusantara, kemudian kaitannya kemudian dengan potensi yang dimiliki oleh pesantren dan kelangsungan hidup budaya Nusantara dan Indonesia sebagai bangsa dengan Pancasila sebagai landasan falsafinya, apa kemudian pentingnya bagi Lesbumi dalam hal ini membuat sebuah strategi kebudayaan dalam konteks tugas Nahdlatul Ulama untuk memanggul tugas diniyah maupun tugas watoniyah. Ya. Saya kira begini, jadi pasca runtuhnya komunisme dekade 1990-an, itu yang terjadi adalah terjadinya gelombang yang disebut globalisasi. Ini skenario dunia seperti itu. Di era globalisasi inilah ya, akan ditandai hilangnya identitas lokal, identitas etnis, bahasa, budaya, bahkan agama yang sifatnya lokal harus hilang. Semua harus global. Dan itu berjalan sampai kemudian batas-batas negara itu juga akan runtuh akibat globalisasi. Dan itu kita lihat prosesnya itu. Nah, disitulah perjalanan itu berlangsung. Kira-kira 20 tahun setelah globalisasi dilanjutkan, itu sebagian besar bangsa-bangsa di dunia memang kehilangan identitas lokal, ciri-ciri etnisitas, bahasa, budaya yang ada hapus, hilang ya. Termasuk sebagian di antara bangsa Indonesia itu sudah kehilangan identitas ya, ciri khas keindonesiaan sudah hilang. Nah, itu kita lakukan penelitian tahun 2010 ya, pasca wafatnya Gus Dur. Kita lihat Gus Dur pesannya pribumisasi, pribumikan, jangan sampai hilang identitas Islam Nusantara. Itulah kita turun ke bawah, ternyata basis-basis NU itu sudah ketendang globalisasi ya. Kita cari sekolah taman kanak-kanak, sekolah SD, madrasah dan seterusnya. Itu sudah terjadi perubahan. Kita tidak lagi menemukan anak-anak bernama lahir ya tahun 2010, ya, kira-kira tahun 2005 gitu lahir. Kemudian tahun 2010 mereka di taman kanak-kanak. Tidak kita temukan anak namanya Sunarto, Koirul, ya, Joko, kemudian Bambang, nama-nama yang bagus zaman dulu itu enggak kita temukan lagi di masyarakat pedesaan. Sudah berubah. Farel, Arvando, Joni, Ronaldo, nama-nama sudah seperti itu. Perempuan, anak-anak perempuan enggak ada lagi. Ya. Orang tua menamai anaknya Marpuah gitu, enggak ada.
Ya, tidak ada lagi orang tua menamai anaknya Sringatun, ya. Apalagi poniran, poniem, ya itu gak ada. Namanya sudah nama global, ya. Namanya sudah Adelia, Cornelia, Agatha, kemudian Madonna dan seterusnya. Itu nama-nama itu. Gimana ini? Udah berubah. Ya. Itu ada pandangan-pandangan yang menganggap semua yang sifatnya lokal itu rendah. Ya. Makanan-makanan yang lokal itu dianggap rendah. Ya. Makanan yang dari luar, global, itu orang makan nasi pecel, itu merasa lebih rendah daripada orang makan KFC. Padahal ini hanya ayam, goreng kemudian dikasih saus. Tapi lebih rendah pecel. Lebih tinggi ini. Ya. Orang makan singkong, itu rendah daripada makan burger. Jadi itu. Ulang tahun itu zaman saya kecil dulu, ayo jajan pasar gitu, di Selamat Tiba jajan pasar. Nggak ada sekarang, namanya ulang tahun pasti ada tart, ya. Kemudian brownies, makanan-makanan berubah. Lokalitas hilang. Bahkan secara antropologis berubah. Ya. Tidak ada lagi anak menyebut orang tuanya dengan emak, bapak, tapi papa, mama. Tidak ada lagi memanggil saudara, bapak dan ibunya dengan sebutan paman dan bibi, tidak ada. Om dan tante. Tidak berubah. Ini akibat globalisasi ini. Ya, ketendang begitu. Ya, ini perubahan-perubahan semuanya. Nah, itulah kemudian kita memiliki gagasan bagaimana kita hidupkan lagi tradisi Islam yang ada di Indonesia, warisan-warisan. Bahwa NU ini harus tetap ada. Jangan sampai ya, organisasi NU, Nahdlatul Ulama, tapi tradisi budaya masyarakatnya budaya global. Ya. Disitulah pelan-pelan pakai apa istilah? Jangan NU-isasi, Islam Nusantara. Sebetulnya Islam Nusantara itu adalah program untuk menghidupkan lagi tradisi ke-NU-an, tradisi warisan Wali Songo dulu. Ya. Nah, itu programnya ya. Kadang-kadang teman-teman itu, ayo sedekah desa, sedekah bumi, diadakan lagi sama teman-teman. Warisan zaman kuno. Ya. Di situ, di selamatan, ayo selamatan lagi. Ya. Jadi, kemudian ayo misalnya gotong royong, bangun rumah, ayo kita patungan bangun rumah yang perlu dibantu. Itu sudah mulai digalakkan lagi oleh teman-teman. Ini tradisi warisan kita, gotong royong, kejamaahan. Dan itu bagaimanapun tidak akan bisa satu paham itu berkembang kuat di Nusantara kalau tidak bersifat gotong royong, tidak bersifat kejamaahan. Itu sebabnya paling besar adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Ya memang naluri orang Nusantara itu jamaah, kolektivitas. Di situ. Itulah pelan-pelan kita kembangkan. Dan kemudian 2015 kita merancang strategi kebudayaan yang lebih masif lagi nanti, yaitu yang kita sebut dengan Sabta Wikrama, ya. Yaitu strategi kebudayaan dalam menghadapi globalisasi yang sudah memasuki tahap milenium ketiga, ya. Di mana ini nanti akan terjadi lagi usaha penghilangan identitas masyarakat global, ya. Dengan pengaruh-pengaruh yang dikembangkan yang menjadi global. Tidak ada lagi bangsa itu, hilang. Karena bangsa adalah masa lampau. Sekarang mulai bermunculan itu kelompok-kelompok yang menamakan dirinya anarko dan seterusnya.
Kita gak butuh negara, kita gak butuh pemerintah. Mulai muncul, kenapa? Ya memang dibikin begitu programnya. Ya. Jadi semua perdagangan dan seterusnya ini melintas negara sudah. Ini nanti tambah ke depan gak karu-karuan kalau tidak diantisipasi sekarang. Dan itu Les Bumi terutama dengan Sabta Wikrama itu melakukan usaha-usaha preventif sifatnya, ya, agar kita bukan menolak, tapi kita mampu bertahan di tengah era yang disebut era milenial, yaitu milenium ketiga, di mana semua orang kehilangan identitas, orang hidup tanpa nilai. Ya. Ini sudah terjadi di mana-mana. Nah, kita berusaha dengan nilai-nilai kenusantara,an, dengan nilai-nilai Islam Nusantara, kita mampu bertahan. Ya. Itu artinya kita tidak akan mengikuti program yang dicanangkan kapitalisme global dengan segala macam identitas dan atribut-atributnya yang disebut globalisasi, era milenial, dan seterusnya. Kita tetap aja jalan dengan prinsip gerakan kita sifatnya, ya, kalau disederhanakan dalam bahasa Jawa, obah tapi ora owah. Artinya kita bergerak obah, bergerak dinamis, tapi tidak bergeser dari nilai-nilai yang kita anut. Ya, jadi itulah kita lebih mengutamakan bagaimana keutuhan bangsa ini, ya, dengan segala macam keragaman